Ya, halo rekan-rekan, selamat malam. Hari ini saya akan memperdengarkan satu percakapan antara saya dengan Sukron. Dan percakapan ini saya pikir baik ya untuk kita dengar. Oleh sebab itu, mari kita mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita. Emang Musa pernah mengenal istilah Trinitas? Pernahkah Musa mengenal istilah Trinitas? Kalau ada, silakan tunjukkan. Sorry, justru Musa lah yang mengajarkan konsep Trinitas itu dengan mengatakan eh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Nah, itu udah tiga. Lalu Musa mengatakan bahwa Elohim itu akan datang menjadi seorang nabi. Lalu Musa menubuatkan atau mensosialisasikan cara penebusan dengan darah. Nah, itu dia. Musa lah yang mempersiapkan, memberitahu, mengajarkan konsep Trinitas itu. Terus bagaimana dengan perkataan Allah bahwa dirinya itu tidak pernah berubah? Artinya dia pun tidak pernah berubah menjadi roh. Ya, paham dah kau? Di mana ayatnya, Bu? Musa pernah menjelaskan tentang Trinitas. Dan juga di mana ayatnya bahwa Hashem atau Elohim itu akan menjadi nabi, Bu, menjadi manusia. Di mana ayatnya? Jangan asumsi, Bu. Ya, tampilkan aja ayatnya di sini, ya. Kalau pernyataan Ibu Uti seperti itu, ya, berarti dia harus mengatakan gini, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah aku. Nah, itu benar. Hah? Tritunggal dari mana yang Musa mengajarkan? Musa tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal. Kita boleh kita boleh saling membuktikan ya, Bu Uti. Apakah Tuhan itu menjadi Yesus? Ya, apakah Tuhan itu bisa menjadi Yesus? Nama Tuhan atau Elohim tidak pernah berubah mulai dari detik awal langit dan bumi diciptakan sampai dengan detik sekarang tidak pernah berubah namanya Elohim. Ya. Dan ketika Yesus kalian menyatakan Yesus sebagai Tuhan, tidak, dia malah menolak. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Berarti konteks bahasanya, pemaknaan bahasa ini, dia berarti bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam surga. Tapi orang yang melakukan apa kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapaknya di surga apa coba? Apa kehendaknya? Ya sujud menyembah kepada Tuhan yang benar. Maaf ya Budi, cara penjelasan Anda itu tidak sesuai dengan dalil. Tapi itu tidak ada masalah, itu sudut pandang Anda. Yang pasti kita tidak punya sudut pandang yang berbeda. Ya kan? Jangan kabur kemana-mana dulu, Putih. Jawab saja. Di mana dalilnya pernyataan Musa bahwa Hashem atau Elohim itu akan menjadi nabi, menjadi manusia? Di mana? Tadi kan Ibu mengatakan Hashem pernah mengatakan bahwa dia akan menjadi manusia. Menyampaikan itu kepada Musa. Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Ya. Dan terus di mana ayatnya Musa pernah mengenal namanya Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Trinitas? Silakan kau tampilkan ayatnya. Jadi begini Ibu Uti, saya kutip perkataan Ibu Uti, Allah yang tidak pernah membela umatnya. Sebetulnya Allah membela umatnya itu dari apa yang Allah bela? Dari dosa Allah tinggal mengampuni. Terus dari hal mana Allah ini harus membela umatnya? Coba jelaskan. Di mana ayatnya? Ulangan 18 ayat 15 sampai 16. Aku kasih ya, kuposkan ke sini ya sebentar. Jangan ngawur, Mbak. Mana ada dalam ajaran Yahudi percaya terhadap anak Allah. Jadi Allahnya jadi banyak begitu. Yang benar aja, Mbak. Tuh ayatnya ya, tepat seperti yang kamu minta dahulu. Nah, itu kan perkataan tepat seperti yang kamu minta dahulu. Jadi itu konteksnya Elohim memenuhi permintaan dari bangsa Israel itu. Oke. Nah, sekarang permintaannya apa? Kamu baca di dalam Keluaran 20. Keluaran 20 itu di mana, nih aku unjukin ya, di mana mereka meminta supaya kalau Elohim itu datang tidak membuat bangsa itu mati.
Lalu Musa mengatakan Elohim tetap akan datang, tetapi dalam wujud seorang nabi yang tidak membuat mereka mati. Ini ayatnya, itu di Gunung Horeb ya. Jadi ini memenuhi permintaan bangsa Israel, bukannya nggak ada hubungannya dengan Muhammad. Bu Uti, ini nggak ada hubungannya dengan Tuhan menjadi nabi, Bu. Ini menubuatkan tentang Nabi Yusha bin Nun, bukan kepada Yesus. Ibu ini ya, nabi seperti Musa, dia itu akan menggantikan Musa, nabi dari kalangan Bani Israel, dari saudara Bani Israel. Ini nubuat untuk Nabi Yusha bin Nun, bukan untuk Yesus. Mana kata-kata di situ ya, kata-kata di ayat itu bahwa Tuhan akan menjadi nabi. Ayat itu nubuat untuk Nabi Yusha bin Nun, bukan untuk Yesus. Kristen sendiri yang mengakui itu kok. Kamu aja yang goblok. Bu, di situ bukan menubuatkan tentang kelahiran Tuhan menjadi nabi, bukan menjadi manusia. Gak ada di situ. Itu nubuat untuk Nabi Yusha bin Nun. Ya. Nabi pengganti setelah Musa wafat itu Nabi Yusha bin Nun. Ya. Itu saya sudah kasih tahu, ya Ulangan 8 ayat 15, 16 baca dulu ya, tepat seperti yang kamu minta dahulu. Jadi itu memberikan nabi itu karena sesuai permintaan mereka di mana kamu baca di dalam Keluaran 20 ya, kamu baca. Itu saya sudah postkan. Orang Israel itu takut menghadapi kedatangan Elohim. Ketika Elohim menampakkan diri, Elohim itu membuat mereka mati. Lalu mereka bilang kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati kalau Elohim. Lalu Musa mengatakan apa? Oh, jangan takut, sebab Elohim datang supaya kamu mendapat pengertian. Ya ini ya, saya bacakan Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru gemuntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah atau Elohim telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Oke, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi Elohim tetap akan datang, tetapi dalam wujud seorang nabi. Itu sesuai dengan perkataan yang sudah dinubuatkan oleh Musa di Yohanes 18 ayat 15. Oke? Jadi nggak ada itu hubungannya dengan nabimu, sama sekali tidak ada. Jangan comot-comot ayat. Jadi Musalah yang mengabarkan bahwa kedatangan Tuhan yang datang menjadi manusia itu yang disebut anak manusia. Nah, itu kan konteksnya pribadi Tuhan yang satu lagi, anak manusia. Musalah yang meluruskan jalan atau mempersiapkan jalan ke situ. Oke? Di sini ada ya perkataan bahwa aku Hasem akan menjadi manusia, ya, akan menampakkan diri menjadi manusia. Kan di sini konteksnya Bani Israel itu kan ingin melihat Tuhan tuh, ya. Akhirnya Musa mengatakan, ya, kita akan mendengar suara, kita akan melihat Tuhan, tapi bukan wujudnya ini ya, bukan melihat wujudnya Tuhan, bukan melihat wujud aslinya Tuhan. Ya, ibaratnya seperti Musa sedang melihat Tuhan dalam bentuk nyala api itu kan cuma perantara. Nah, begitu juga di sini. Di sini nggak menjelaskan tentang Tuhan itu akan menjadi manusia. Kan jelas dalam perjanjian lama di dalam Taurat itu Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia, dan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Yang dapat melihat Tuhan itu pasti akan mati itu. Ya. Itu dalam Keluaran pasal 33 ayat 20. Lucu banget ya Bu Uti ini ya. Ulangan pasal 15 ayat 18 itu dihubungkan dengan Yesus, padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Itu untuk Nabi Yusha bin Nun, pengganti setelah Musa, bukan untuk Yesus. Bodoh Ibu ini ya. Nah, apakah tentang pernikahan poligami ini dilarang oleh? Kok kamu mengatakan tidak ada hubungannya dengan Nabi Yesus, Tuhan jadi nabi? Loh, kamu memangnya tidak baca ayat 16-nya? Tepat seperti yang kamu minta dahulu.
Bagaimana kamu bisa menghilangkan perkataan tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya di Gunung Horeb? Nah, sekarang buka dong Gunung Horeb itu mereka minta apa? Di Gunung Horeb itu mereka minta bahwa Elohim itu kalau datang jangan dalam wujud yang membuat mereka mati. Dalam wujud seorang nabi saja. Itu dia, ini kan memenuhi permintaan bangsa Israel. Ini kan ayat berkronologis, ini ada konteksnya. Nggak bisa kamu asal cabut begitu saja, Dek. Nggak bisa, ini ada konteksnya. Ini perjalanan bangsa Israel. Makanya kamu baca itu perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Tidak bisa kamu asal comot begitu aja. Tiba-tiba Musa menubuatkan seorang nabi yang adalah Muhammad. Apa hubungannya? Mau kamu kemanakan beritanya, sejarahnya kronologis di belakangnya. Musa menubuatkan seorang nabi karena dia Elohim memenuhi permintaan bangsa Israel itu. Nih, kami baca ya. Kamu baca, kamu mau kemanakan ayat ini ya, silakan kamu hilangkan ayat yang tidak kamu suka, lalu kamu comot yang ayat kamu suka, lalu sesatlah kamu di situ ya. Ya, di sini dikatakan Ulangan 18 ayat 15 ya kan? Ayat 16-nya, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu ayat ke-17, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang kamu yang mereka katakan itu baik. Ya kan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Nah itu dia, ini kan bicara soal permintaan. Tepat seperti yang kamu minta. Sama seperti saya bilang sama kamu, ini duit 50 nih. Kemarin kan kamu minta kan, nih saya kasih nih. Itu contohnya. Yusha bin Nun, sorry ya, nabi pengganti Musa setelah wafat ya. Apakah Yusha bin Nun itu berfirman? Apakah Yusha bin Nun itu punya mujizat seperti Yesus? Apakah Yusha bin Nun itu adalah nabi yang Allah sendiri menyatakan diri tanpa membuat mereka mati? Karena ini permintaan loh. Ya, itu permintaan loh, jangan salah. Tepat seperti yang kamu minta, ini minta loh. Minta kalau Tuhan menyatakan diri jangan dalam wujud membuat mereka mati. Di dalam Keluaran 20 baca, ya. Kamu mau hilangkan kemana? Tepat seperti yang kamu minta dahulu. Mereka minta apa? Nih, baca ayatnya. Keluaran 20. Mereka bilang, nabilah yang bicara kepada kami. Jangan Tuhan langsung, nanti kami mati. Ya, sorry ya. Makanya bicara konteks ya. Bicara latar belakang ya. Bicara isi dari peristiwa itu ya. Iya, Tuhan. Sukron, kenapa kamu tidak bisa menjawab saya? Jawablah, cari sanggahan yang tepat supaya saya kelenger gitu. Ternyata enggak kan? Nah, kalau sudah demikian ya percaya saja, kebenaran itu tidak bisa dilawan. Ya, carilah kebenaran itu maka kamu akan selamat. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ketika Musa menerima firman dari Tuhan, apakah Allah sendiri menampakkan kepadanya? Itu pertanyaan yang bagus. Ketika Allah datang langsung mewahyukan bisa jadi ya. Mewahyukan, tetapi bukti bahwa Elohim itu ada sudah ditunjukkan. Allah yang mewahyukan kepada dirinya menampakkan diri, menyatakan diri bukan cuma kepada Musa tetapi kepada seluruh bangsa Israel. Nah, sekarang mana Tuhanmu yang mewahyukan kepada nabimu? Apakah Tuhanmu pernah menyatakan diri kepada orang lain untuk membuat kamu tidak terbingung-bingung, untuk membuat kamu tahu siapa yang kamu sembah itu? Kalau ada bukti bahwa Tuhanmu menampakkan diri, menyatakan diri lewat apapun seperti yang dilakukan oleh Elohim, baru deh aku bisa percaya bahwa nabimu itu bukanlah nabi yang karang-karang, oke? Kamu ngomong apa? Kamu tidak bisa memaksakan perkataan-perkataan ayat-ayat Alkitab itu, ayat-ayat yang keluar dari mulut nabi-nabi dan mulut rasul-rasul itu sesuai keinginanmu. Karena semua perkataan dari nabi dan rasul itu keluar sesuai dengan cerita, sesuai dengan alur sejarahnya, sesuai dengan peristiwanya. Kenapa ayat itu disebut? Contohnya anak saya belum makan ya. Lalu saya bilang ya, kamu silakan makan gitu.
Sana kamu makan, udah dari tadi nggak makan gitu loh. Nah, itu saya berkata, kamu harus makan, dari tadi tidak makan karena alur ceritanya anak saya belum makan. Nah, terjadi juga seperti ini. Di dalam kitab, di dalam Musa itu, Musa mengatakan bahwa Elohim akan memberikan seorang nabi karena Elohim itu memenuhi permintaan bangsa Israel itu yang minta Tuhan menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Itu konteksnya. Ini yang dimaksud dengan konteks. Konteks itu bukan baca ayat, comot ayat, kata kunci, bukan. Konteks itu adalah berdasarkan alur ceritanya. Apa yang menyebabkan ayat itu terucap? Ayat itu terucap karena bangsa Israel itu meminta supaya Elohim menampakkan diri tidak membuat mereka mati. Itu latar belakangnya. Sesuai dengan yang tertulis di dalam ayat 16. Lalu ketika kamu mengatakan emangnya ada Musa mengatakan seperti itu, ya, itu perkataan Musa. Tetapi konteksnya adalah bangsa Israel itu minta supaya Elohim menampakkan diri tidak membuat mereka mati. Lalu dia akan datang dalam wujud seorang nabi. Tertulis itu jelas. Kamu disuruh lihat. Sesuai dengan apa yang kamu minta di perkumpulan raya di Gunung Horeb. Kamu cari itu di Gunung Horeb itu peristiwanya apa? Peristiwa di Gunung Horeb itu adalah mereka meminta Elohim menampakkan diri tidak membuat mereka mati. Itu konteksnya, oke? Iya, Bani Israel ingin melihat Tuhan yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Mereka ingin melihat nabi saja. Lah, itu konteksnya. Kenapa kamu memaksakan? Udah ya, udah jelas ya. Kamu hanya ngeyel. Saya tidak akan layani karena kamu ngeyel saja, tidak menerima kenyataan, oke? Tapi kenyataannya dia adalah manusia pres. Kamu ngomong apa? Ya, kamu dilatih untuk berbohong, untuk menipu, untuk berdusta. Itu ajaran kalian. Sesuai dengan Filipi 1 ayat 18, 2 Korintus 12 ayat 16, Roma 3 ayat 7. Kristen itu diajarkan untuk seperti itu. Makanya semua omonganmu itu sebenarnya ya orang yang bebal. Kamu nggak menjawab. Iya, Bani Israel ingin melihat Tuhan yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Mereka ingin melihat nabi saja. Lah, itu konteksnya. Kenapa kamu memaksakan? Udah ya, udah jelas ya. Kamu hanya ngeyel. Saya tidak akan layani karena kamu ngeyel saja, tidak menerima kenyataan, oke? Tapi kenyataannya dia adalah manusia pret. Sekarang kamu tunjukkan kepada diriku manusia mana yang seperti nabimu, ya, yang banyak istrinya, yang mati, yang dikubur, lalu dia mengalami siksa kubur, minta didoakan. Nah, itu nabi ya, itu nabi, oke? Nah, kalau kamu mengatakan dia adalah manusia mana yang di tangannya nasib akhiratmu? Sekarang tunjukkan di mana mayatnya, tunjukkan ada nabimu yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Ayo, kita bicara tentang fakta. Kamu tidak mau menerima fakta ya boleh, tetapi saya akan bongkar fakta yang jelas ya. Yesus itu dia naik ke sorga, tidak ada mayatnya di muka bumi ini. Kalau kamu mengatakan dia manusia, yang kepada dialah kamu harus berdoa dan kepada dialah kamu minta ampun dosa supaya kamu tidak dilempar ke neraka. Ya, kamu tunjukkan ada manusia seperti itu. Kasihan yang sudah nyungsep. Kasihan tuh temanmu tuh, belain tuh. Kowadin, Jamaluddin, Saifuddin, oke? Ya. Kasihan tuh temanmu tuh, kasihan sudah cuma nangis-nangis menghina nenek lampir. Kalian tanya deh, sejak kapan aku pernah menghina pribadi kalian? Tidak pernah, aku nggak pernah nyerang fisik, aku nggak pernah ngebully, aku nggak pernah berkata kotor, aku nggak pernah menyalah-nyalahi. Kenapa? Karena aku bicara tentang kebenaran, karena kebenaran itu ada padaku. Jadi aku tidak perlu itu fitnah-fitnah, memaki-maki, membuli-buli. Karena apa? Karena akulah yang berbicara tentang kebenaran dari Alkitab, kebenaran dari Tuhanku, oke? Kalau firman yang menjadi manusia itu gimana, Boti? Apa firman yang menjadi manusia itu punya kelamin, Bu? Terus apa kegunaan kelaminnya firman Tuhan itu, firman Yesus itu? Apa kegunaan kelamin firman itu atau Yesus itu? Silakan. Iya, ketika Musa menerima firman dari Tuhannya, apakah Musa menampakkan diri? Iya, kamu nggak tahu ya. Dia menampakkan diri di Gunung Sinai dan membuat bangsa itu mati. Oke, sudah terjawab. Jadi ketika kamu masih mempertanyakan, itu hanyalah ngeyelologimu saja. Kamu yang tidak mau menerima kebenaran karena kamu berasal dari yang sesat-sesat, oke?
Sekali lagi aku tegaskan, ketika Musa menerima firman dari Tuhan, apakah dia itu Tuhan menampakkan diri? Iya. Jawabnya, iya, tegas, benar, dan valid. Oke? Di Gunung Sinai, oke? Di Gunung Horeb, baca Alkitab. Buktinya Musa sendiri yang menubuatkan bahwa Allah yang Esa itu akan datang dalam wujud seorang nabi. Ulangan 18 ayat 15, 16, 17. Karena itu bangsa Israel meminta supaya Elohim itu akan datang kalau menampakkan diri kepada mereka dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Lalu Musa menubuatkan bahwa Elohim itu akan menampakkan diri dalam wujud seorang nabi yang tidak membuat mereka mati. Oke, jelas itu jadi dalam wujud manusia. Allah yang roh, Allah yang anak akan sudah dinubuatkan oleh Musa. Lalu Musa menubuatkan bahwa dosa itu hanya bisa dengan penumpahan darah yang suci, darah dalam hal jasmani daging. Dan itu sudah dia lakukan selama mereka berkatung-katung di tanah itu, oke? Di tanah pengembaraan itu. Lalu Musa juga telah menyebut kata Allah dan roh Allah dan firman-Nya. Jadi jangan kamu bilang bahwa Musa itu mengajarkan Esa yang seperti itu. Dari awal itu Esa itu tidak sama dengan apapun di muka bumi ini. Kamu mengaku Esa, mengaku bertauhid, tetapi kata tauhid tidak kamu punya di dalam kitabmu. Kamu mengaku bertauhid, tetapi kata tauhid itu dipakai kata Esa. Esa yang artinya unification. Kamu buka, kamu cari. Ehad itu artinya unification, satu dalam hal penyatuan. Dan Musa sendirilah yang bercerita tentang Allah, roh Allah, dan firman. Dan Musa sendiri yang mengatakan bahwa manusia itu ditebus, diselamatkan. Ada kemungkinan Tuhan itu akan jadi manusia. Musa lah yang mempersiapkannya. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi itu. Mereka menantikan kedatangan Mesias itu, yaitu Allah yang datang dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Bangsa Yahudi tahu itu apa artinya anak Allah. Bangsa Yahudi juga tahu itu apa artinya Allah Tritunggal. Karena sejak pertama kali semua itu adalah Allah Esa yang Tritunggal. Tidak ada itu Allah Esa yang tauhid. Kamu cari sendiri itu di kitabmu, mana kata tauhid, tidak ada kan? Sorry deh, Mesias itu bukan yang seperti itu, ya. Orang-orang Yahudi itu tahu Mesias itu artinya apa coba? Mesias itu artinya anak Allah, Kristus. Ya, pelajari dulu ya. Males nih ngomong sama orang yang gak nyambung karena kamu pemahamannya salah tentang Mesias. Mesias itu artinya anak Allah, ya. Allah yang hidup nih ya. Nih ya, kamu baca ini ya, Mesias ya, di mana Mesias akan dilahirkan, engkau anak Allah. Mesias, Matius 16 ayat 16. Mari kita baca nih, tak unjukin Matius 16 ayat 16. Ini perkataan orang Yahudi sendiri loh, orang Israel itu loh. Matius 16 ayat 16. Nih, tak tunjukin, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Nah, ini dia ya. Nih, Pak Bujang Virgo ya, Matius 16 ayat 16. Baca dengan yakin, baca dengan prihatin, baca dengan menyimak. Ya, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus itu Mesias, artinya apa? Anak Allah, bukan artinya anak umat Allah, bukan. Mesias itu artinya anak Allah yang hidup. Nah, tahu nggak artinya hidup? Hidup itu pemberi hidup yang kekal, yang hidup, yang berkuasa dari kekekalan, oke? Nah, inilah yang kamu tidak ketahui. Kelamin itu hanyalah, bagi Yesus itu hanyalah untuk dia berkelamin beras bergender laki-laki. Karena kelamin Yesus itu tidak tercatat di Alkitab bahwa digunakan. Karena apa? Ya, kamu harus percaya karena Alkitab itulah yang benar. Adapun kalian mengatakan Yesus menikah itu kan semua hoaks. Karena itu pemanipulasian. Ayat-ayat pendukungnya diambil dari kitab-kitab yang bukan kitab. Kitab-kitab sesat, kitab yang bukan Alkitab itu sendiri. Oke, Yesus berkelamin hanya untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang laki-laki. Yesus itu tidak berdosa, dia tidak hangus termakan hawa nafsu, kawin sampai sebegitu banyak perempuan. Bukan untuk itu kelamin Yesus. Kelamin Yesus hanya untuk menyatakan bahwa dia seorang laki-laki yang akan disebut Bapa. Oke, Bapa itu artinya Tuhan. Tuhan kami yang disebut Bapa itu juga bukan berkelamin laki-laki. Itu hanyalah pengandaian bahwa dia
dia adalah seorang laki-laki, maka kami menyebut dia Bapa ya. Tidak sama dengan kelamin nabimu yang dipakai untuk menikahi banyak perempuan ya, jangan disama-samakan. Dan ketika firman itu telah menjadi manusia, karena Tuhan kami itu adalah firman, dia adalah Allah yang roh, yang tidak kelihatan, yang tidak ada wujudnya, tetapi dia bersuara, dia berkata-kata, dan perkataannya itu hidup, perkataannya itu bisa didengar. Dia bukan wahyu, tetapi dia adalah firman itu sendiri, karena firman itu adalah oknum. Ketika dia mengatakan berfirmanlah, ketika dia berfirman, berfirmanlah Allah ya, jadilah matahari, maka matahari jadi, karena perkataannya itu penuh kuasa, karena perkataannya itu hidup, karena perkataannya itu oknum, karena firmannya itu oknum. Oke, jangan sama-samakan dengan apa yang ada di bumi ini, karena Allah itu tidak sama dengan apa yang di bumi ini. Jadi perkataannya itu hidup, perkataannya itu penuh kuasa. Kalau kamu mengatakan, kamu berfirman, berfirmanlah sukron, jadilah tepung. Ketika kamu mengatakan kepada air, sampai nenek-nenek pun, sampai mati dikubur pun, kamu tidak akan bisa melakukan itu, menjadikan air menjadi tepung, karena perkataanmu kosong, perkataanmu penuh dosa, perkataanmu tidak berguna. Oke? Tetapi perkataan Elohim itu berguna, tetapi perkataan Elohim itu penuh kuasa karena dia hidup. Oleh sebab itu ketika Yesus mengatakan, hai orang lumpuh bangunlah, maka orang lumpuh itu berjalan. Ketika Yesus mengatakan kepada orang mati dalam kuburan, hai Lazarus keluarlah, maka Lazarus keluar dari matinya. Dia keluar karena apa? Perkataannya itu hidup, dan perkataannya itu telah menjadi manusia. Ya deh. Jadi apa? Perkataannya itu, firman itu keluar dari Bapa, keluar daripada Allah yang roh. Oleh sebab itu Yesus itulah Tuhan. Tidak sama dengan yang namanya wahyu-wahyu. Wahyu itu hanyalah masuk di dalam pikiran orang tanpa bukti, tanpa saksi. Tetapi kalau firman, dia ada buktinya karena kuasanya kelihatan, karena suaranya kelihatan, karena firman itu juga adalah oknum. Oke? Kok setelah Mesias datang, kok disalib, Bu? Kok dibunuh Mesias? Kan aneh. Katanya menantikan kedatangan Sang Mesias. Kok ketika Sang Mesias datang, kok dibunuh? Kan aneh itu. Oh, jadi kelaminnya Yesus itu nggak digunakan. Jadi apa kegunaan? Jadi kegunaan kelaminnya itu nggak digunakan gitu ya? Jadi kelaminnya itu nganggur gitu, cuma dipasang di badannya Yesus saja, tapi nggak digunakan. Gitu ya Bu ya, jadi nggak digunakan untuk apa-apa ya Bu ya. Kalau begitu Yesus nggak mimpi basah dong Bu. Apakah Yesus pernah mimpi basah Bu? Kalau Yesus nggak mimpi basah berarti dia nggak sempurna Bu. Iya, untuk ini kamu kan sudah mulai itu kan, sudah ke ini kan, kamu ngomong gini karena kamu sudah mulai kelojotan, kamu mau menghujat kan, tetapi jelas yang ditulis betul ya, Yesus tidak menikah, jadi nggak ada gunanya kelamin untuk tusuk-tusuk vagina perempuan, enggak. Yesus tidak menikah dan dia tidak berdosa, dan dia setelah dia naik ke sorga, dia sudah ada dalam tubuh kebangkitan, tubuh yang baru gitu loh, dia tubuhnya sudah berubah setelah dia naik, dia bangkit aja tubuhnya itu tidak sama seperti tubuh manusia. Ya, tidak sama seperti nabimu yang kelaminnya dipakai habis gitu loh, sampai pol-polan gitu kan. Enggak seperti itu ya. Jadi jangan samakan. Sekali lagi aku bilang jangan samakan, oke? Yesus itu disebut laki-laki karena kami memanggil dia Bapa, oke? Bapa, dia adalah kepala dari segala tubuh, kepala dari segala jemaat. Oleh sebab itu, kepala itu kan adalah laki-laki. Dialah kepalanya. Itulah yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah laki-laki ya. Dia datang ke dunia juga tidak pernah tercatat bahwa dia pernah pergi ke jamban, tidak pernah tercatat bahwa dia pernah pergi ke toilet, tidak pernah tercatat bahwa dia itu menikah, oke? Jadi maaf setelah kalian menghujat bahwa dia itu tusuk-tusuk kelaminnya keledai, itu penghujatan dan itu tidak ada di Alkitab, dan orang yang melakukan itu akan dilempar ke neraka. Cepat atau tidak cepat waktunya ya akan terjadi, karena Yesus itu adalah hakim yang adil dan tercatat di dalam kitabmu, dia akan datang lagi di awan-awan untuk melempar kamu ke neraka, oke? Walaupun diseleweng-selewengkan oleh kitabmu, tetapi ingat, yang kitab yang benar itu adalah kitab kami, karena itu menulis tentang Tuhan yang benar. Kitab kamu kan cuma menyeleweng-nyelewengkan gitu makna dan siapa Yesus itu, karena sudah tertulis di dalam kitab kami bahwa itu adalah antikristus, oke?
Ya diseleweng-selewengkan lah. Walaupun dibilang Isa akan datang ke dunia untuk melempar, untuk membunuh babi-babi. Oh maaf, yang sebenarnya Isa akan datang lagi untuk melempar kamu yang menghujat dia ke neraka. Oke? Nah, kamu juga sesat. Yesus mengatakan kalau kamu itu sesat. Kenapa? Karena kamu berpikir di sorga itu orang kawin dan mengawinkan. Ingat ya, Yesus datang dari sorga. Jadi di sorga itu orang tidak kawin dan mengawinkan. Di sorga itu orang hidup bagai malaikat. Jadi fungsi kelamin Yesus itu memang hanya untuk gender saja, bahwa dia adalah seorang laki-laki. Oke, itu saja. Karena di sorga nanti orang tidak kawin dan mengawinkan. Orang tidak kawin dan mengawinkan itu artinya apa? Yang nggak ada kelamin, nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki. Oke, itulah Tuhan yang benar. Jadi jangan sesat. Yesus mengatakan kamu sesat. Kalau kamu memikirkan ada kawin-kawinan, kelamin harus dipakai, itu kamu sesat. Oke? Ya, demikian ya. Sukron akhirnya tidak bisa menjawab, akhirnya berujung menghujat ya. Menghujat dan berpikiran jahat tentang Yesus gitu ya. Dan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab itu berdasarkan tulisan ya. Mereka tidak ber-VN tetapi mereka mengirim pertanyaan lewat tulisan-tulisan. Ya, jadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dari tulisan dan ada beberapa ya dengan suara. Dan kesimpulannya adalah Sukron tidak bisa mengatakan bahwa yang dinubuatkan oleh Nabi Musa itu adalah Yesus. Dia tidak bisa membuktikan dan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, lalu ujung-ujungnya ya dia menghujat. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Nah, apa ini nggak bisa di